Jawa Barat, khususnya Kabupaten Subang, dikenal sebagai daerah yang memiliki seni tradisi dan budaya beragam yang unik dan menarik, utamanya dalam karya seni rupa. Hasil karya seni rupa yang menonjol di Kabupaten Subang adalah seni kerajinan yang terbuat dari kayu lame. Kayu lame atau pulai yang tergolong populer di Subang adalah pulai putih atau lame bodas, cek urang Sunda mah. Di Kabupaten Subang, kayu lame putih ini banyak digunakan oleh para pengrajin di Kampung Saradan, Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden Baru. Sebelumnya, kampung ini dikenal sebagai kampungnya para pengrajin seni kriya yang membuat wayang golek, topeng, dan seni kriya lainnya termasuk miniatur cerita Sisingaan. Kini, di Kampung Saradan ini, pengrajin yang tersisa hanya Kang Entus dan beberapa rekannya saja. Halo pemirsa Sang Kreator, siapa yang tidak tahu dengan wayang golek yang merupakan ikonik dan juga kesenian tradisional khas Jawa Barat yang monumental. Nah, di Kampung Saradan, Desa Sukamulya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, di sini tuh dulunya banyak banget pengrajin wayang golek. Namun seiring perkembangan zaman, hadirlah sang kreator yang terus berkreativitas, yang terus membuat karya seni, tentunya ini ukiran tangan. Nah ya, selain wayang golek, sang kreator kita kali ini pun membuat benda-benda fungsional lainnya dan juga hiasan seperti ini, khas dari Kabupaten Subang. Lalu seperti apa proses kreasi dan juga kreativitasnya? Bersama saya Frederico Sinatria, inilah sang kreator selengkapnya. Wayang golek, kerajinan kriya dari Kampung Saradan masih menjadi salah satu dari berbagai bentuk kerajinan figuratif lainnya yang dibuat oleh Kang Entus. Meski pembuatannya masih terbatas, hanya dilakukan ketika ada pesanan saja. Hampir 3 tahun, COVID-19 benar-benar membuat usaha yang terus ditekuni Kang Entus terseok-seok. Pada masa itu, tidak ada pesanan maupun pembeli langsung yang datang untuk membeli hasil karyanya. Assalamualaikum Pak Entus. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. Pak Entus? Baik, Pak. Wah, ini lagi ngapain nih Pak Entus? Lagi bikin wayang, Pak. Wah, bikin wayang. Nah, ini dia nih pemirsa sang kreator. Sang kreator kali ini Pak Entus. Awalnya nih, gang di sini katanya ya Pak ya? Iya. Ini memang semua itu memproduksi wayang golek. Produksi dulu di era tahun 80-an. Wah, dari 80-an. Iya. Memang desa ini terkenal nih dengan pengrajin wayang golek ya Pak ya? Iya, Pak. Nah, waktu dulu kan wayang golek. Terus kan katanya sekarang itu beralih nih, banyak masih ada sih wayang goleknya. Iya. Tapi juga ini ada kerajinan ataupun ukiran tangan lainnya juga Iya, nih. iya. Dari tahun berapa tuh Pak? Itu udah sekitar era tahun 90-an ke sini. 90-an. 90-an, iya. Kenapa tuh alasannya dari wayang golek? Padahal kan wayang golek ini ikoniknya Jawa Barat. Iya. Kesenian tradisional khas Jawa Barat. Kenapa mengembangkan Pak? Ini sesuai permintaan Pak, karena dulu ada yang ekspor barang lain berbarengan dengan wayang golek. Kebetulan produk yang lain itu banyak permintaan, jadi tidak terpenuhi oleh daerah tertentu. Jadi minta bantuan ke Kabupaten Subang untuk mengembangkan yang lainnya gitu. Dulu kan wayang golek nih. Iya. Nah, pertama kali Bapak menciptakan ataupun membuat karya lainnya itu apa sih? Membuatnya itu bergantung, kalau pesanan bergantung kepada orang si pemesan itu. Mereka kadang bawa gambar, tolong bikinkan desain seperti ini gitu. Awalnya begitu. Oke, kalau bahan utamanya nih kan lihat dari depan kita nih. Iya. Bahan utamanya sebenarnya kayunya kayu apa sih? Kalau ini kayu lame.
Kalau Kayu lame. orang Subang bilang kayu lame. Tuh, ini pemirsa kreator. Kayaknya Jadi seperti kayu ini. yang bahan pokoknya adalah kayu, Kayu lame. lame. Jadi semua ini full kayu Oh, lame. kayu lame karena Kayu lame ini didapatkan dari mana nih, Pak? ini di daerah pegunungan dataran tinggi seperti Jalan Saga, Mhm. daerah Bunihayu situ. Untuk mendapatkan bahan bakunya susah atau enggak sih? Enggak, kalau kayu sih di sini karena ini dengan tumbuh sendiri di pekarangan-pekarangan rumah warga gitu. Ada yang di pesawahan gitu. Sangat mudah kayu ini. Oke. Nah, Pak, dulu awal mulanya Bapak ingin membuat wayang golek tuh dari mana sih? Apakah memang turun temurun ataukah memang Bapak belajar ataukah mau coba-coba aja dulu deh gitu. Sebenarnya di ini turun temurun karena kita lingkungan sini pengrajin semua, jadi kita beradaptasi dengan warga dan sering kita waktu pengrajin istirahat kita suka bantu-bantu dulu awal-awalnya mungkin mencoba belajar gitu. Ya ternyata setelah dipelajari alhamdulillah kita bisa gitu. Oke. Wah, berarti ini dari lingkungan yang membawa Pak Entus ini untuk berkreativitas ya Pak ya. iya. Nah Pak, untuk sekarang wayang golek gimana nih permintaannya Pak, khususnya dari sini? Kalau dari lokalnya ini paling kita bikin buat mainan anak-anak. Kita kirim ke daerah Cirebon. Kalau yang untuk wayang-wayang yang untuk ini itu enggak seperti yang mainan gitu, hanya terbatas lah gitu. Hanya untuk kolektor aja gitu. Untuk sementara di sini. Kalau dulu beda lagi. Kalau dulu itu permintaan ekspor dulu di era 80 tahunan itu. Tahun 80 tuh dari Subang ekspor wayang golek. Nah, Pak Entus, saya kan tadi sedikit jalan-jalan nih di gang sini. Iya. Ini tapi kok kelihatannya pengrajinnya udah pada nggak ada atau memang Bapak aja sendiri atau memang ada beberapa lagi nih? Sebenarnya dulu itu banyak, cuman sekarang udah beralih dan mereka enggan meneruskan usahanya karena ya keadaan sekarang apalagi setelah pandemi kita kan mengalami perkembangan untuk pemasaran itu sangat rendah sekali. Jadi mereka banyak yang beralih profesi. Seiring waktu ketika pandemi COVID-19 telah menjadi endemi, Kang Entus dan teman-temannya memang termasuk penggiat kerajinan yang tekun. Ia telah berkarya sudah lama. Nah, Bapak Sasa Kreator, sekarang kita sudah bersama Pak Warkasa ya, Waskara. dan ada juga Bapak Lili. Mereka berdua lagi membantu Pak Entus ya. Nih Pak, saya pengen nanya ke Bapak nih. Iya, iya. Pak, untuk sejarah dari Saradan itu seperti apa sih? Katanya kan dulu banyak banget nih pengrajin-pengrajin untuk pembuat wayang golek nih. Gimana tuh Pak ceritanya? Kalau dulu kan pesanan masih banyak gitu. Kalau sekarang mah pesannya udah nggak itu. Jadi larinya ke di solder sekarang. Kalau dulu kan di cat gitu. Kebanyakan sekarang mah solder. Ngejualnya kayak gitu. Oke, seperti ini nih. Contohnya nih Bapak sang kreator ya. Jadi kalau misalnya tadi nih pantusnya masih membuat kepalanya dan inilah yang sudah jadi. Inilah menjadi wadah korek api ataupun membungkus korek api. Tuh, jadi sekilas ini seperti kayak wadah golok ya. Golok dan juga wadahnya. Tapi pada saat dibuka ini ternyata ini adalah ada korek api. Tuh kan, jadi kita lebih tahu nih sebenarnya kebudayaan ataupun ikonnya dari Jawa Barat ya. Tuh. Jadi sebenarnya ini disolder Pak, bukan dicat ya? Bukan di solder itu. Oh, jadi memang ini keaslian dari kayu lamenya. Ini memang asli ya, yang tadi kita lihat bahan pokoknya dan juga ini disolder. Solder bakar. Dibakar. Jadi ini warna-warna alamnya dikeluarkan ketika sudah disolder. Iya. Wah, keren banget nih ya. Nah Pak, ini kan di depan ikon ini seperti monyet, apa ikon salah atau ini apa sebenarnya Pak? Batantan ini. Bekantan? Batantan yang dari Kalimantan. Nah, Subang kan jauh nih dari Kalimantan. Kenapa Iya, nih membuat bekantan ini? Karena ada pesanan dari Kalimantan dibikin dari sini gitu. Oh, tuh ya lihat ya. Dari Kabupaten Subang yang mesennya aja dari Kalimantan. Kenapa ini ada bekantan? Karena bekantan kan
khas sana. Khas. Dan di sanalah dijual belikan Iya. karena untuk cindera matanya. Iko pengen nanya nih ke bapak-bapak, kenapa sih Pak masih ingin mempertahankan kerajinan ukiran kayu ini Pak yang ada di desa ini? Silakan Pak. Kalau paling dulu itu ya pekerjaannya bukan cuma sawah, sampingan ke sini, ke sini, ke bikin ini. Karena kalau nggak ditanyakan kan ikuti jejak orang lain kan, orang tua kan susah. Nah kalau bapak kenapa nih alasannya mau masih meneruskan Ya, karena ukiran kayu ini? Karena kan padahal kalau misalnya ikut lihat-lihat nih di gang-gang sini itu udah jarang banget nih yang apa namanya melakukan ukiran kayu ini, tapi bapak ini masih mau nih membantu Pak Entus. ya karena dari itu kan saya sih masih mencintai ukiran gitulah daripada nggak ada itu. Jadi memang benar-benar nih sang kreator kali ini, Pak Entus dan juga teman-temannya yang masih konsisten sangat cinta banget dengan ukiran dan mempertahankan kerajinan khas yang ada di desa ini. Iya, Ya. iya, Nah Pak, ini kalau Bapak kan tadi kalau Pak Entus bilang katanya sehari bisa 10 nih kalau buat wadah korek api. Kalau Bapak ini bisanya semuanya ukiran atau kayak gimana? Bisa bikin yang begini juga bisa. Kalau pengrajin kan harus ada contoh gitu. Kalau ada contoh pesanan contoh yang bikin yang begini bisa gitu juga. Oh, jadi memang Tergantung. yaudah, yang penting misalnya ada contohnya apa, Ya. nanti dibuat sama pengrajin Nah, sini. gitu. Berarti pengrajin Pesanan sini gimana segala pesanan? Bisa, karena segala bisa dan juga permintaan yang Ya, diberikan permintaan. dari customer-nya ya. Ya, Oke, ya. sekarang kamu lihat dulu nih proses pembuatannya. Dalam kesehariannya, anak dan istrinya juga turut membantu Kang Entus ketika membuat kerajinan wayang golek minimal untuk proses finishing awal. Ketika kayu lama yang sudah dibentuk kemudian diberi warna dasar putih untuk memudahkan pewarnaan sesuai karakter wayang yang diinginkan. Setelah kering oleh Kang Entus, wayang yang telah diberi warna dasar putih kemudian diwarnai sesuai karakter wayang yang diinginkan berdasarkan pakem wayang. Waduh, Pak, tadi saya udah ngobrol nih Iya. sama rekan-rekan Bapak, luar biasa Pak. Jadi keinginan mereka ini karena memang masih cinta dengan kerajinan khas yang ada di desa ini nih Pak. Nah, kayaknya nih Bapak udah mulai rubah lagi nih Iya. ukirannya. Bapak emang mau buat apa nih? Ini patung miniatur gotong singa. Oh, gotong khas singa. Subang. Khas Subang teh ya. Nah, sebelum nanti kau pengen lihat nih, kan kalau misalnya usaha kayak gini pasti kan ada kompetitornya lah, ataupun ada saingan-saingannya. Iya. Yang terberat memang saingannya dari mana sih Pak? Atau bahkan saingan tersebut malah meminta juga nih ke Bapak, misalnya untuk membuatkan A atau membuatkan ukiran B untuk diperjualbelikan di tempat tersebut. Kalau saingan sih ya banyak, cuman yang saya pertahankan di sini kualitasnya, kualitas dan Memang dari mana saja tuh Pak? ya seputar Subang banyak sih yang usaha. Itu kan di kawasan Tangkuban Perahu juga kan banyak. Itu sebenarnya produk dari Subang juga. Mereka hanya pengepul saja di situ. Itu bertebaran yang dulu awalnya belajar dari sini juga. Pengrajin-pengrajin ada yang di daerah Jalan Sagak. Dia dulu belajar di kampung ini. Gitu. Kalau luar kota yang menjadi kompetitornya mana tuh Pak? Malah mereka nih Kangko yang beli dari kita terus dijual lagi di sana. Itu daerah mana tuh Pak? Yang kebanyakan dulu di daerah Jogja banyak. Jogja. Jogja. Oh, jadi Jogja ini daerah. banyaknya belinya dari Subang juga, Subang. dijualkan di sana. Ya, bahkan orang Subang juga direkrut, difasilitasi mereka bekerja di Jogja. Nah, Pak, yang menjadi andalan berarti adalah ini, gotong singa ini. Iya. Tuh, oh ini kayak di belakang Pas ini. Subang, iya, Tuh, lihat nih. Ini bisa dibuka nggak sih Pak? bisa, kasusnya? bisa. Miniatur gotong singa ini. Gotong singa.
Oh. Psiko bawa Pak. Nah, keren banget nih ya. Ini adalah miniatur gotong singa khas dari Subang. Keren banget kan? Tuh, lihat, lengkap. Ada 4 yang gotongnya, si akang-akangnya. Biasanya pengantin sunat Pengantin gitu ya. sunat, Biasanya pengantin sunat nih diarak karena dia sudah jago nih tina jampanana atau si singa anana biar dia itu senang diarak keliling kampung. Pak, biasanya kan ini bajunya kuning cenah Iya. Pak. Nah, ibet biru Pak. Sebetulnya ini kan di Kabupaten Subang orang nomor satunya di partai. Gitu. Ya. Jadi kita mengikuti ini aja. Dan kebanyakan yang pesan ini di pemerintahan, Pak. Seperti dinas-dinas gitu. Mereka butuh cenderamatan ke sini gitu. Oke, Kalau ada jadi tamu-tamu. memang cendramata ini khas banget Subang, gotong singa ini jadi banyak yang memesan nih ke Pak Entus. Keren kan? Tuh, lihat. Orang-orangnya pun ya, akang-akangnya pun kalau misalnya lihat sepintas ini, mungkin kalau sepintas ini sama. Tapi kalau misalnya dilihat tuh, lihat tuh, berbeda-beda. Coba lihat tuh, kan? Keren banget. Jadi yang awalnya mana Pak? Coba Pak. Ini. Nih. Nah, tuh. Lihat, tuh. Tuh, ya. Tuh. Berhasil seperti ini. Wah, mantap. Ini untuk satu pembuatan miniatur ini berapa lama, Pak? Ini sekitar 5 hari proses pembuatannya. 5 hari udah sama kacanya? Udah sama bawanya? Iya. Wih, cepet 1 banget. unit. 1 unit gotong singa ini memerlukan waktunya 5 hari. Kini, seiring dengan bergesernya minat para konsumen dan persaingan yang semakin ketat, Kang Entus pun lebih sering membuat kerajinan miniatur hewan, di antaranya jerapah, sisingaan, kucing, burung, bebek, dan lainnya, serta kerajinan fungsional seperti matches atau korek api dengan bentuk unik, serta ukiran naga untuk personelan mobil truk dengan teknik solder yang kini lebih banyak digunakan untuk memperindah hasil karyanya yang unik dan menarik. Wah, bener-bener unik dan menarik. Wah, salut banget Kang Entus. Wah, jadi di sini tempat Iya. Bapak untuk finishing nih, Pak. Iya. Ini Bapak. alatnya ini. Oke. Alat soldernya ini. Wah, ini Bapak alatnya buat sendiri juga, Pak? Iya, perakitan. Wah, Bapak juga ini merakit. Ini dari alat apa nih, Pak? Dari trapo. Trafo Dari 5 trafo dibongkar sama Bapak, jadilah alat untuk solder gitu ya. Ini saklarnya nih. Oh, oke Hasilnya Pak, Iko dia- mau lihat nih. Hasilnya bara. Nah, Ini sebenarnya pengen nyoba nih, tapi saya lihat dulu nih Pak. iya. Oke. Seperti ini aja. Oke, Iko coba ya Pak ya. Boleh. Sip. Matiin Bismillah. dulu. Matiin dulu. Ya, boleh. Pegang dulu yang enak, yang nyaman. Nah, ini. Seperti memegang pena. Nah, Oke. Sip. Bismillah. Nah, dari sini. ini udah pegang udah aman Pak? Udah aman. Boleh. Udah nyalain. Dan sekarang kita coba nih untuk solder. Nih, udah panas sudah tuh baranya, udah kelihatan ya. Kita coba. Bismillah. Ini medanya kurang ke bawah. Ini tegak. Tegak ke sini. Ini Pak. Ya. Jadi nunduk, agak nunduk. Nah, ini Pak. Ya. Ada. Nih, belum ahli nih ya. Tapi seenggaknya ikut Belum. coba nih. Waduh,
Waduh Pak, ini kayaknya semakin nggak karuan nih bentuknya, tapi ya sedikit lumayan lah, Lumayan. atur lumayan. Lumayan. Pak, kayaknya Bapak harus lanjutin, tapi kok pengen lihat dulu nih karya-karya yang ada di sana ya Pak ya. Boleh. Nanti kita ngobrol lagi di sana ya Pak Boleh, ya. boleh. Sip, nih Pak, berarti matiin dulu. Nah. Kang Entus yang kreatif dan mampu membuat kerajinan dengan kualitas yang bagus, unik dan menarik ini pernah bekerja sama dengan Bali dalam membuat aneka kerajinan seperti bebek dari bagian pangkal bambu yang banyak dipasarkan di Bali hingga ditawari untuk ekspor hasil kerajinan ke mancanegara. Wow, dari Subang untuk Bali bahkan mancanegara. Sayangnya, Kang Entus belum mampu untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak untuk ekspor. Dalam perkembangannya, kini Kang Entus dan teman-temannya lebih banyak membuat miniatur sisingaan yang merupakan seni tradisi khas Subang yang semakin banyak diminati. Meskipun kreasi miniatur sisingaan yang dibuatnya masih dibuat berdasarkan pesanan saja. Gak apa-apa deh, yang penting ini kan unik dan menarik dan terus cinta dengan budaya Subang. Harga yang ditawarkan untuk kerajinan atau hasil karya Kang Entus bervariasi dan relatif murah. Mengingat modal, bahan, dan waktu yang lumayan lama dalam membuatnya. Jadi jangan nawar banyak-banyak. Kita harus menghargai inovasi dan juga ide kreatifnya. Pak Entus sudah selesai Pak. Udah. Waduh, tadi kok habis lihat-lihat nih, karya banyak banget Pak. Paling jauh kemana nih Pak pemesanannya Pak? Kalau paling jauh di sini yang ini ke Kalimantan. Ke Kalimantan Bekantan itu ya Iya, Pak ya. iya. Wah mantep banget, dari Subang untuk Kalimantan yang memesan Bekantan. Atur nuhun ya Pak, Sama-sama. sukses, sehat selalu. Amin. Udah mau menerima Iko, boleh ngeliat pengerjaan dari awal sampai akhir, finishingnya juga Iko boleh coba juga ya. Aduh. Nah, pemirsa sang kreator, kreativitas yang tak henti dibarengi dengan ketekunan akan menghasilkan karya yang berkualitas. Pak Entus adalah salah satu pengrajin yang tidak mudah lelah untuk terus mengeluarkan dan memberikan karya-karyanya yang terbaik dan mempertahankan konsistensinya melalui kualitas. Dan juga tentunya walaupun pemasaran dan juga pada saat kesempatan kali ini mungkin saja kekurangan pembelinya, pasca pandemi COVID-19 ataupun merebak, peran pemerintah lah yang saat ini dibutuhkan oleh Pak Entus. Nah, ditunggu nih buat pemirsa sang kreator yang mau membeli tuh custom nih golok yang seperti ini, ataupun posteleng yang seperti ini, ataupun kreasi yang lainnya, ditunggu ya pokoknya mah di Kampung Saradan. Nah, Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden. Kecamatan Pagaden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nanti bertemu nih sama Pak Entus ya. Akhir kata, saya Frederico Sinatria. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Bye!